Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syahrul Ramadhani, NIM 19250420003, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi belajar dan pembelajaran. Pada materi pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Pada materi ini kita akan membahas 3 poin, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran, kedua pengertian belajar, dan ketiga jenis-jenis belajar. Pertama yaitu hakikat belajar. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang mampu atau menghasilkan suatu hal yang baru, baik dari segi afektif, kognitif maupun psikomotor. Kedua, hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Belajar juga memiliki pengertian, yaitu merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersifat menambah atau maupun mengurangi yang tentunya tidak dikehendaki. Belajar mempunyai manfaat bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat lingkungan. Jenis-jenis belajar pula terbagi menjadi 11. Yang pertama, belajar bagian. Belajar bagian di sini yaitu belajar yang dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif. Yang kedua, belajar dengan wawasan. Teori belajar dengan wawasan merupakan proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian persoalan. Jenis belajar yang ketiga yaitu belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat, situasi atau stimulus dengan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam tingkah laku. Jenis belajar yang keempat yaitu belajar global. Belajar global merupakan bahan pelajaran yang dipelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajaran menguasainya. Lawannya adalah belajar bagian. Metode belajar global sering disebut dengan metode Geslat. Metode belajar kelima yaitu belajar insidental. Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah pada tujuan atau intensional. Belajar insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh individu mengenai materi yang akan diujikannya. Jenis belajar yang keenam yaitu instrumental. Pada belajar instrumental, reaksi siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapatkan hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. Selanjutnya, belajar laten. Belajar laten merupakan perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara laten. Yang selanjutnya, belajar intensional. Belajar intensional bertujuan untuk selalu berarah atau bertujuan dalam mempelajari suatu hal. Selanjutnya itu belajar produktif. Belajar produktif dikatakan individu bila mampu mentransfer prinsip-prinsip menyelesaikan suatu persoalan dalam suatu situasi ke situasi yang lainnya. Selanjutnya, belajar verbal. Belajar verbal mengenai materi verbal melalui latihan dan ingatan. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyatakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ketentuan ini membawa implikasi terjadinya proses pembelajaran berbasis aneka sumber yang memungkinkan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang standar nasional pendidikan bahwa proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan diselenggarakannya secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Ketentuan sebelum undang-undang dan peraturan pemerintah yang dijelaskan sebelumnya, konsep pembelajaran yang dijalankan di dunia pendidikan atau dunia sekolah masih mengenal konsep teaching atau pengajaran. Konsep pengajaran teacher oriented berorientasi ke guru. Satu-satunya sumber informasi komunikasi berjalan satu arah dari guru ke siswa. Sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kebalikan dari konsep pembelajaran, menerapkan proses pembelajaran seperti yang diamanatkan di dalam dua ketentuan yuridis tersebut, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Program pembelajaran dan belajar serta ciri-ciri belajar. Pertama, guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran, dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kedua, siswa sebagai pembelajar di sekolah memiliki kepribadian, pengalaman, dan tujuan. Ketiga, guru menyusun desain instruksional untuk membelajarkan siswa. Keempat, guru menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar. Ciri-ciri belajar yaitu memperoleh perubahan mental internal pada diri pembelajar. Kedua, di sembarang tempat. Ketiga, sepanjang hayat. Keempat, kemampuan mengubah diri sendiri. Kelima, terjadinya perubahan positif. Keenam, memperbaiki kemajuan mental. Dan ketujuh, kemajuan ranah kognitif dan afektif. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berdasarkan Permendikbud dalam K13. Model pertama yaitu Syntax Inquiry Learning. Pada model ini terdapat 3 poin, yaitu orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, dan pengumpulan data melalui eksperimen. Model kedua yaitu Syntax Discovery Learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau simulation. Kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Ketiga, pengumpulan data. Model selanjutnya yaitu Syntax Problem Based Learning. Pada model ini terdapat 3 poin. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, melakukan tindakan strategis. Dan yang ketiga, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Syntax model keempat yaitu tahapan model pembelajaran Project Based Learning. Terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, mendesain perencanaan proyek. Yang kedua, menyusun jadwal. Dan yang ketiga, mengevaluasi hasil pengalaman. Konsep teori belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori behaviorisme. Dan yang kedua, teori belajar kognitif. Ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori behaviorisme yaitu sebuah teori yang dicetuskan oleh Gein dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, dan aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Kedua, teori belajar kognitif. Model ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang ada. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit,
yang hasilnya diperluas melalui konteks terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Prinsip-prinsip pembelajaran: yang pertama, perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Keempat, pengulangan. Dan yang kelima, tantangan. Keenam, balikan dan penguatan. Prinsip yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian yang merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli yang datang dari luar. Prinsip yang kedua yaitu perhatian dan motivasi. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik biasa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan dan sebagainya. Prinsip yang ketiga yaitu langsung atau pengalaman. Dalam belajar efektif adalah melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Prinsip yang keempat yaitu pengulangan. Mengulang besar pengaruhnya terhadap belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Prinsip kelima yaitu tantangan. Menurut teori ini, belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Agar pada diri anak timbul motivasi yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pelajaran harus menantang. Tantangan yang dihadapi tidak membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Prinsip yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan salah satu pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivisme, yaitu pengembangan struktur kognitif untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional. Pembelajaran kooperatif merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk melatih peserta didik bekerja sama dalam tujuan kelompok dan berinteraksi antar anggota kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Pengertian pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran kooperatif secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara 2 orang atau lebih, sedangkan CL dalam artian yang lebih luas memiliki definisi antara lain adalah belajar bersama yang melibatkan antara 4-5 orang yang bekerja sama untuk menuju kelompok kerja, di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antar kelompok. Dengan kata, anggota kelompok saling tergantung secara positif. Ciri-ciri belajar kooperatif: yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka yang berkebutuhan khusus.
Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan yang pertama yaitu hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa metode ini unggul dalam membentuk peserta didik memahami konsep yang sulit. Penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Prinsip pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu prinsip ketergantungan positif. Kedua, tanggung jawab perseorangan. Ketiga, interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok. Yang keempat, ketergantungan positif. Prosedur strategi pembelajaran kooperatif yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas dan penghargaan. Kedua, komposisi kelompok. Ketiga, kerjasama yang efektif. Keempat, perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. 5. Periode percobaan dan umpan balik. Dan yang keenam, bantuan dari guru dan peserta didik dan melakukan evaluasi. Keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Keunggulan yang pertama, peserta didik dalam kelompok kooperatif mampu bekerja sama untuk kebaikan kelompok secara keseluruhan, ketimbang hanya untuk kebutuhan individu saja. Kedua, peserta didik dalam kelompok pembelajaran kooperatif dapat didorong untuk membantu peserta didik yang mempunyai masalah dalam belajar atau membantu peserta didik yang cacat. Ketiga, prosedur pembelajaran kooperatif memudahkan integrasi sosial dari kebutuhan khusus peserta didik. Akibat yang dihasilkan adalah sikap yang lebih toleran kepada mereka yang mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, latar belakang sosial, kelas sosial, ras, dan latar belakang akademis. Keempat, metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk menyediakan penghargaan atau reward baik kepada peserta didik berprestasi tinggi maupun peserta didik berprestasi rendah. Kelemahan pembelajaran kooperatif yang pertama, butuh waktu yang lama untuk memahami filosofi belajar secara kooperatif. Kedua, sulit mewujudkan per-teaching atau tutor sebaya yang efektif. Padahal, ciri utama pembelajaran kooperatif adalah adanya peserta didik yang saling membelajarkan. Ketiga, dalam evaluasi, sulit untuk memberi penilaian yang objektif secara individual, karena dalam pembelajaran kooperatif lebih menonjolkan kebersamaan atau kerja kelompok. Keempat, butuh waktu yang lama untuk mengembangkan kesadaran berkelompok, kurang memperhatikan aspek motivasi diri untuk menanamkan kepercayaan diri karena tertutup dengan kepentingan bersama. Selanjutnya, kurang memperhatikan aspek motivasi diri untuk menanamkan kepercayaan diri karena tertutup dengan kepentingan bersama. Teknik pembuatan kelompok. Teknik pengelompokan random. Bagaimana pengelompokan secara acak dengan menggunakan cara hitung atau daftar kehadiran. Kapan digunakan? Kelompokan acak digunakan saat guru bermaksud kelompokan peserta didik dalam jumlah anggota yang sama, dan baik juga digunakan pada peserta didik yang belum saling mengenal, dan mengelompokkan dicoba agar mereka mengenal satu sama lainnya. Cara yang kedua, prestasi. Penggunaan kelompok berbasis prestasi jika guru bermaksud mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik.
Cara ini dipakai ketika pelajaran membutuhkan materi dengan pemahaman yang instruksional, seperti mengerjakan suatu proyek tertentu yang membutuhkan kerjasama antar kelompok. Maka kelompok dengan prestasi yang lebih tinggi dapat diberi beban kerja yang lebih tinggi pula. Cara yang ketiga, sosial atau kooperatif. Kelompokkan peserta didik sesuai dengan keterampilan sosial yang spesifik. Pemimpin, pengikut, heterogen yang masing-masing memiliki keahlian yang berbeda. Cara ini digunakan ketika pengelompokan berbasis keterampilan sosial jika pembelajaran berfungsi dalam memberikan peran yang berbeda. Peserta didik belajar peran yang berbeda satu sama lain dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Cara selanjutnya itu kesukaan. Pembagian kelompok berdasarkan minat peserta didik. Tugas peserta didik untuk membentuk kelompok sesuai dengan minat dari materi yang diberikan. Cara ini digunakan ketika minat peserta didik dapat memotivasi kekuatan utama untuk belajar tentang topik tertentu yang ada dalam materi ajar. Cara selanjutnya, tugas. Pengelompokan peserta didik berdasarkan tugas yang diberikan. Berikan tugas tertentu dan kelompok peserta didik berdasarkan penyelesaian atas hasil tugas yang diberikan. Cara ini digunakan saat keberhasilan peserta didik dari tugas yang diberikan memungkinkan peserta didik termotivasi dengan merasa bahwa mereka memiliki kualitas terkuat dari pemahaman mereka. Teknik selanjutnya, hobi atau pengetahuan peserta didik atas objek tertentu. Pengelompokan berdasarkan pengetahuan peserta didik terhadap suatu materi ajar atau berdasarkan kesamaan hobi. Jika guru hendak melihat peserta didik dalam saling berbagi informasi satu sama lainnya, maka kelompokkan peserta didik berdasarkan hobi dan pengetahuan mereka atas objek tertentu. Teknik selanjutnya itu keterampilan strategi. Mengelompokkan peserta didik yang kurang dalam keterampilan tertentu atau strategi tertentu. Cara ini dilakukan ketika melakukan pengelompokan ini. Jika guru hendak mengajarkan keterampilan atau strategi tertentu oleh peserta didik. Cara yang terakhir yaitu pilihan peserta didik. Peserta didik diperbolehkan sendiri sesuai dengan karakteristik yang mereka inginkan. Cara ini dipilih untuk mengelompokkan beberapa peserta didik sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan berkompetisi satu sama lainnya. Dasar dari pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, penerapan pembelajaran kooperatif sesuai dengan kebutuhan zaman, menekankan fungsi manusia sebagai makhluk sosial dan mampu bekerja dalam tim. Bagi sosial, peserta didik perlu dibiasakan untuk berinteraksi dan bersamanya. Kedua, dalam belajar kooperatif, guru dapat meningkatkan kecerdasan internal dan intrapersonal peserta didik. Ketiga, dengan belajar secara kooperatif, peserta didik memiliki keterampilan interpersonal dan kecerdasan interpersonal. Keempat, guru dalam kelas kooperatif perlu membangun interpersonal environment untuk suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya hubungan saling mengenal antara pribadi secara mendalam. Kelima, dalam interpersonal environment, guru harus menempatkan setiap individu jadi integral dari komunitas sosial yang bermanfaat atas partisipasinya. Yang terakhir, keterampilan sosial penting bagi peserta didik, karena setiap peserta didik akan kembali ke masyarakat dan interaksi sosial menjadi alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, konsep pembelajaran berbasis kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara peserta didik
memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sebagai anggota bermasyarakat. Karakteristik pembelajaran kontekstual yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Kedua, melakukan kegiatan yang signifikan. 3. Belajar diatur sendiri. 4. Belajar sama. 5. Berpikir kritis dan kreatif. 6. Mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik. 7. Belajar bersama. Fokus pembelajaran kontekstual yang pertama, belajar berbasis masalah, problem based learning, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks untuk peserta didik belajar tentang berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Kedua, pengajaran autentik, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenalkan peserta didik untuk mempelajari konteks bermakna. Ketiga, belajar berbasis inquiry, yang membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna. 4. Belajar berbasis proyek atau tugas, yang membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif di mana lingkungan belajar peserta didik didesain agar peserta didik dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik, termasuk pendalaman materi dari satu topik mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Kelima, belajar berbasis kerja, yang memerlukan suatu pendekatan pengajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis madrasah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja. Keenam, belajar berbasis jasa layanan, yang memerlukan penggunaan metodologi pengajaran yang mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis madrasah untuk refleksikan jasa layanan tersebut. Ketujuh, belajar kooperatif, yang memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil peserta didik bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Komponen pembelajaran kontekstual yang pertama, konstruktif. 2. Inquiry. 3. Bertanya atau questioning. 4. Masyarakat belajar. 5. Pemodelan. 6. Refleksi. 7. Penilaian nyata. Perbedaan contoh learning dengan pembelajaran konvensional. CTL yang pertama, peserta didik sebagai sumber belajar, sedangkan pembelajaran konvensional peserta didik sebagai objek belajar. Yang kedua, peserta didik belajar melalui kegiatan kelompok, sedangkan pembelajaran konvensional peserta didik lebih banyak belajar secara individu. Ketiga, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, sedangkan pada pembelajaran konvensional pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Keempat, kemampuan didasarkan pada pengalaman, sedangkan pada pembelajaran konvensional kemampuan diperoleh dari latihan-latihan. Kelima, tujuan akhir atau kepuasan diri, sedangkan pada pelajaran konvensional tujuan akhir nilai atau angka. Keenam, pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Pada pembelajaran konvensional, pembelajaran terjadi hanya di dalam kelas saja. Ketujuh, CTL berperilaku dibangun atas kesadaran, sedangkan pelajaran konvensional perilaku dibangun oleh faktor dari luar. Cukup sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.